Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tartar Learning Center. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Pita Yuliasari dan rekan saya Dini Fajar Triana, Tenti Sukaisi, Tasya Nurgalita, Megizari Masari. Nah, di sini kami akan memperkenalkan 5 jenis kura-kura dan cara perawatannya. Maka dari itu, yuk ikuti kami. Turtle Learning Center atau TLC adalah pusat pembelajaran sains dan konservasi yang berada di lingkungan Universitas Bengkulu. TLC didirikan sebagai hasil kerjasama internasional antara Universitas Bengkulu dan University of North Carolina Greensboro, Amerika Serikat, melalui program Partnership for Enhanced Engagement in Research yang didukung oleh USAID dan National Science Foundation. Program ini berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2019 dengan tema Developing Science and Learning Research Capacity of Bengkulu University in Ex Situ Conservation of Sumatran Freshwater and Terrestrial Turtles. Pendirian dan pengembangan TLC digagas oleh tim akademik dari UNIP dan UNCG yang terdiri atas Dalam program tersebut, TLC dibentuk sebagai pusat konservasi ex situ kura-kura air tawar dan darat Sumatera, sekaligus menjadi sarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. TLC menjadi sarana edukatif yang mendukung visi Natural Conservation Education for a Better Life. TLC kini menjadi rumah aman bagi 5 spesies kura-kura Sumatera, yaitu Cyclenus dentata, Koura amboinensis, Cybandrochyla crassicolis, Heosemis spinosa, dan Manuria emys. Seluruh kura ini dirawat dengan penuh kepedulian oleh tim konservasi dan mahasiswa S1 dan S2 Pendipa sebagai bentuk nyata pendidikan sains berbasis konservasi. Sekarang, mari kita mengenal lebih dekat berbagai jenis kura-kura Sumatera yang dirawat di Turtle Learning Center Universitas Bengkulu. Hai teman-teman, saat ini saya sedang bersama kura-kura matahari atau kura-kura nanas. Nah, kenapa kura-kura ini disebut dengan kura-kura matahari? Karena bentuk tempurung atau karapasnya ini berbentuk seperti kulit nanas pada saat masih muda. Kura-kura matahari atau kura nanas ini termasuk ke dalam kingdom Animalia, kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Geomyididae, dan spesies Heosemis spinosa. Dan sekali bertelur, dia bisa mencapai 1 sampai dengan 3 butir dan berbentuk lonjong. Kura-kura ini dikenal dengan karakter yang tenang namun waspada dan sering bersembunyi untuk menghindari dari ancaman predator. Kura ini termasuk perkembangan yang relatif lambat karena tingkat kematangannya bisa mencapai 15-20 tahun yang menyebabkan kura-kura ini tergolong dalam kelompok kura-kura yang langka. Saat ini, kura-kura nanas dikategorikan sebagai critically endangered atau kritis terancam punah oleh IUCN Red List dan juga terdaftar dalam Appendix to CITES sehingga setiap bentuk perdagangan internasionalnya diawasi ketat. Hai teman-teman, saat ini aku bersama dengan Koura amboinensis. Koura ini biasanya dikenal sebagai kura-kura batok karena memiliki tempurung yang menyerupai batok kelapa. Secara taksonomi, kura-kura batok ini termasuk ke dalam kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Geomyididae, dan genus Koura. Koura amboinensis biasanya hidup di habitat yang lembab seperti rawa, sungai yang tenang, dan persawahan. Mereka menyukai tempat yang tidak terlalu dalam dengan dasar berlumpur dan banyak tumbuhan air. Kura ini aktif pada siang hari dan sering terlihat berjemur di bawah sinar matahari saat pagi.
Koura amboinensis memiliki morfologi yaitu cangkangnya yang berwarna coklat tua hingga kehitaman dengan plastron atau bagian bawah tempurung yang berwarna kuning pucat, serta kepalanya memiliki 3 garis khas yang berwarna kuning. Untuk perkembangbiakannya, sekali bertelur, kura-kura ini menghasilkan 1-3 telur yang berbentuk lonjong. Coba perhatikan bagian bawah tempurung atau plastron dan ekornya. Jantan memiliki plastron yang sedikit cekung dan ekor yang lebih panjang serta tebal. Sedangkan kura-kura yang betina itu memiliki plastron datar dan ekornya lebih pendek dan kecil. Perbedaan ini membantu saat proses perkawinan di alam. Ya, ini dia kura-kura pipi putih. Kura-kura pipi putih adalah kura-kura air tawar termasuk Kingdom Animalia, kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Geomididae, spesies Sibenrochiella crassicolis. Kemudian ciri-ciri kura-kura ini, karapasnya yang jantan biasanya oval dan ekornya panjang. Kalau yang betina dan ekornya agak pendek. Kura-kura pipi putih ini kepalanya berwarna hitam dengan bercak putih pada bagian pipi dan di atas matanya, serta memiliki tepi rahang atas yang melengkung menyerupai senyuman. Kura-kura ini bertelur, sekali bertelur 2-4 telur. Kemudian makanannya adalah ikan-ikan kecil, udang, dan siput. Habitatnya menyukai air yang tenang dan berlumpur seperti rawa-rawa, sungai kecil, danau, kolam, dan sawah. Hai semuanya, mari kita berkenalan dengan kura-kura daun. Kura-kura daun adalah hewan semi-akuatik yang berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang mana tersebar di Nias, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Spesies ini berkembang biak dengan cara bertelur dengan 1-3 butir telur dan diletakkan dalam tanah. Jenis makanannya adalah udang, ikan, siput, buah-buahan, dan sayuran. Penampalan fisik, cangkang karapas atau punggungnya berbentuk oval, berwarna hijau atau coklat kehijauan dengan pola yang menyerupai daun untuk berkamuflase di lingkungan air tawar. Spesies kura-kura daun masuk dalam status hewan hampir terancam punah oleh IUCN dan CITES pada tahun 2018. Oleh karena itu, mari kita menjaga spesies ini, karena kegiatan kecil berkontribusi pada global. Halo teman-teman, nah di sini saya akan memperkenalkan spesies unik yang memiliki kaki besar dan kuat seperti kaki gajah. Nah, maka dari itu kura-kura ini disebut dengan kura-kura kaki gajah atau disebut juga dengan Monoria emis. Kura-kura ini biasanya berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, biasanya untuk bertelur bisa menghasilkan 20 hingga 30 butir per telur. Wah, lumayan banyak juga ya. Nah, kemudian kura-kura kaki gajah ini termasuk ke dalam golongan hewan herbivora alias pemakan tumbuhan. Menu favoritnya itu adalah daun-daunan, rumput, dan juga buah-buahan. Kura-kura kaki gajah merupakan hewan yang aktif di pagi dan sore hari. Suka banget ngubur diri di tumpukan daun dan juga tanah loh. Meskipun jalannya pelan, kura-kura ini kuat dan tahan banting. Mereka juga punya sifat teritorial. Kalau dua jantan ketemu, bisa saling dorong tempurung buat nunjukin siapa yang paling dominan. Kura-kura kaki gajah ini sekarang termasuk ke dalam kategori critically endangered atau terancam punah menurut IUCN. Ancaman utamanya adalah perburuan ilegal untuk dijual sebagai hewan peliharaan dan kerusakan habitat karena pembukaan lahan. Di beberapa daerah, kura-kura ini sudah semakin langka dan susah untuk ditemukan di alam liar. Yuk kita kenal lebih dekat dan jaga satwa luar biasa ini, karena tanpa kita sadari keberadaan mereka itu penting untuk keseimbangan ekosistem alam. Pelan tapi pasti, itu bukan cuma hanya cara jalannya, tapi juga jadi pengingat untuk kita semua bahwa semua hal butuh waktu, termasuk upaya melindungi makhluk luar biasa ini.
Selain melakukan pemberian makan, mahasiswa di TLC juga rutin melakukan pembersihan kandang kura-kura. Kegiatan ini penting untuk menjaga kesehatan kura-kura dan kebersihan lingkungan. Pembersihan dimulai dengan menguras air lama, membersihkan lumut dan kotoran yang menempel di dasar dan dinding kolam, kemudian mengisi kembali dengan air bersih yang baru. Air yang jernih akan membantu menjaga kondisi kura-kura tetap sehat serta memudahkan pengamatan perilaku mereka secara langsung. Menariknya, saat air baru diganti dan kolam tampak bening, seringkali kura-kura menunjukkan perilaku alami mereka. Salah satunya adalah perilaku kawin di dalam air. Perilaku ini adalah bagian dari reproduksi alami kura-kura yang umumnya terjadi di lingkungan yang bersih dan tenang. Kura-kura jantan biasanya akan mendekati betina lalu melakukan kontak fisik sebagai bagian dari proses perkawinan. Tidak hanya menjadi pusat konservasi dan penelitian, Turtle Learning Center juga berperan sebagai sumber belajar bagi siswa sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini, TLC menerima kunjungan istimewa dari siswa SD dan SMP IT Darun Najah Seluma, Provinsi Bengkulu dalam kegiatan Outing Class. Melalui bimbingan dari dosen dan mahasiswa dari program Pascasarjana S2 Pendidikan IPA Universitas Bengkulu, para siswa diajak mengenal karakteristik setiap kura-kura yang ada di TLC dan mempelajari habitat aslinya. Selain belajar teori, para siswa juga akan terlibat langsung dalam kegiatan sederhana seperti memberi makan kura-kura, mengetahui jenis kura-kura, jantan dan betina. Nah, melalui pengalaman ini, mereka akan belajar nilai-nilai kepedulian, tanggung jawab, dan rasa cinta terhadap makhluk hidup. Outing learning di TLC bukan sekedar kegiatan rekreasi, melainkan bagian dari pendidikan yang berbasis konservasi yang dapat menanam kesadaran lingkungan sejak dini. Dengan kegiatan seperti ini, diharapkan generasi muda nantinya semakin mencintai alam dan menjadi bagian dari upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video kami merawat kura-kura di TLC. Di sini kami tidak hanya belajar tentang merawat kura-kura, tetapi kami juga belajar tentang peduli dan juga melestarikan lingkungan. Setiap spesies memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Merawat hewan berarti ikut menjaga keberlanjutan lingkungan. Cintai alam karena dalam kita belajar tentang kehidupan. Bersama TLC, mari tumbuhkan kepedulian terhadap kura-kura dan lingkungannya. Sampai jumpa di kegiatan kami lain waktu. TLC, a safe home for turtles.